saya Pratika. Di sini nanti saya akan melakukan edukasi tentang penanganan CA cervix ya Bu. Ini dengan Ibu siapa? Ibu Harini. Oh ya, baik Bu. Nanti saya akan melakukan edukasi kepada Ibu. Nanti jika Ibu ada yang ditanyakan boleh tanya ya Bu ya. Nanti saya membutuhkan waktu kurang lebih 7 menit. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Mbak. Oh ya, bisa saya mulai sekarang? Iya sih. Oh ya. Baik Bu, ini CA cervix ya. CA cervix itu yaitu kanker leher rahim. Adalah kanker yang terjadi saat sel-sel di leher rahim yang abnormal dan berkembang terus tanpa terkendali yang disebabkan karena adanya seks sehat yang mengalami mutasi genetik. Apakah Ibu sudah paham? Sudah. Oh ya. Selanjutnya yaitu penyebab kanker cervix itu belum diketahui secara pasti ya Bu ya. Yang ada yaitu infeksi virus HPV atau Human Papilloma Virus. Adapun juga kemoterapi yang dapat dilakukan yaitu ini pengobatan dengan menggunakan bahan kimia yang sangat kuat untuk menghentikan atau menghambat pertumbuhan sel kanker dalam tubuh ibu. Lalu selanjutnya apa saja syarat sebelum kemoterapi? Adapun yang pertama tes darah. Tes darah itu ada kadar hemoglobin pada laki-laki yaitu 13,8 sampai 17,2 dan pada wanita yaitu 12,1 sampai 15,1. Ada juga yang kedua yaitu jumlah leukosit pada sel ya Bu ya. Jumlah leukosit itu kan sel darah putih yaitu minimal dengan kisaran 3.500 sampai 11.000. Yang selanjutnya yaitu jumlah trombosit atau keping darah merah. Itu juga ada minimalnya kisaran 150.000 sampai 400.000 ya Bu ya. Dan selanjutnya ada ini tes fungsi organ yang meliputi yaitu organ ginjal, organ hati. Ini ada organ ginjal itu normalnya kurang dari 30 mg per dl ya Bu ya. Kalau yang fungsi hati itu 5 sampai 40 mikro per liter. Dan selanjutnya yaitu bagaimana cara memenuhi persyaratan. Dalam tes ini tadi kan perlu ada persyaratan. Persyaratannya yaitu konsumsi makanan dengan kandungan tinggi protein dan tinggi kalori. Contohnya itu ada ikan kutu. Ibu tahu kan ikan kutu itu? Iya, tahu. Ya. Terus telur, almond, dada ayam, oats, keju atau kontek ya Bu ya. Iya. Yang kedua yaitu konsumsi makanan yang tinggi akan antioksidan, misalnya buah, sayur, bayam, buah bit, kacang-kacangan. Kan Ibu juga ada kan di rumah? Iya. Oh ya, yang selanjutnya cukup istirahat itu juga sangat penting dan minum air 2.500 ya Bu ya. Iya. Dan selanjutnya ada efek sampingnya. Efek sampingnya yaitu yang pertama kelelahan. Jadi Ibu tidak boleh kelelahan ya Bu ya. Yang kedua yaitu mual-muntah dan rambut rontok, nyeri, pendarahan, perubahan kulit. Perubahan kulit ini bisa menjadi kering ataupun kehitaman. Jadi nanti kalau habis melakukan kemo atau apa, kalau ada kering atau kehitaman itu tidak apa-apa. Yang ketujuh yaitu peningkatan resiko infeksi, dan yang kedelapan itu adalah lemahnya memori dan konsentrasi. Jadi mungkin konsentrasi akan terganggu sedikit ya Bu ya. Dan yang terakhir yaitu ini ada menjaga higiene rambut dan hindari penggunaan minyak atau krim rambut. Jadi kita harus rajin-rajin untuk cuci rambut dan tidak boleh menggunakan krim rambut seperti yang di salon-salon gitu ya Bu ya. Dan yang selanjutnya makan dengan porsi yang sedikit tapi sering, kunyah secara perlahan, konsumsi buah-buahan dan sayur, olahraga ringan dan kelola stres dengan baik, hindari konsumsi alkohol, mengurangi rasa nyeri dengan cara non farmakologi yaitu menggunakan relaksasi, distraksi atau quit imaginary, yaitu dengan selain menggunakan obat-obatan ya Bu, bisa dengan yang alami ini tadi. Jadi Ibu juga harus makannya itu nggak usah banyak-banyak tapi sering. Baik Bu, saya sudah selesai melakukannya. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Oh ya, baik Bu, saya sudah selesai melakukan edukasinya. Semoga bermanfaat. Nanti jika ada apa-apa silakan hubungi saya lewat WA. Nanti saya kasih ya Bu ya. Iya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum.
Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Baik Bu, ini dengan Ibu siapa? Ibu Harini Oh ya, alamatnya Bu. Kemiri. Oh ya, baik Bu, di sini perkenalkan saya perawat Ika ya Bu ya. Nanti di sini saya akan melakukan tindakan yaitu edukasi pada Ibu tentang kebutuhan Ibu postpartum. Jadi nanti akan saya jelaskan tentang nutrisi dan makanan yang Ibu butuhkan. Nanti saya kurang lebih membutuhkan waktu 7 menit ya Bu ya. Iya. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Oh ya, bisa saya mulai sekarang Bu? Iya, silakan. Oh iya. Baik Bu, kebutuhan Ibu postpartum itu tujuannya untuk memenuhi kebutuhan nutrisi Ibu dan bayi. Selanjutnya juga mencegah terjadinya penyakit anemia, malnutrisi Ibu postpartum, menunjang tumbuh kembang bayi, memproduksi ASI yang banyak ya Bu ya. Jadi Ibu juga harus memperhatikan makanan yang harus dikonsumsi agar Ibu juga sehat dan ASI juga terpenuhi. Ada pun beberapa makanan ya Bu ya. Ini yang pertama yaitu lemak. Lemak itu ada dari keju dan mungkin dari galantin. Itu yang boleh dikonsumsi. Dan ini yang protein. Protein itu ada yogurt, susu, hati ayam, dan ini ada ikan ya Bu, ikan, udang, telur, tempe, kedelai, dan tahu. Dan yang ini bagian sayur dan buah itu yang dapat dikonsumsi Ibu yaitu pepaya, pisang, wortel, jeruk, bayam, dan tomat. Dan karbohidratnya itu biasanya kan mengonsumsi nasi itu biasa ya Bu ya. Selanjutnya itu juga bisa digantikan dengan roti tawar, jagung, ubi-ubian, dan kentang ya Bu ya. Dan selanjutnya itu juga ada vitamin. Vitamin untuk daya tahan tubuh Ibu serta anak Ibu ataupun untuk ASI juga ya Bu ya. Yaitu vitamin dan suplemennya ini zat besi untuk menambah darah, asam folat untuk kecerdasan anak, dan vitamin B kompleks untuk mencegah anemia. Itu juga ada air putih ya Bu, 6-8 gelas per hari. Jadi untuk menunjang nutrisi itu juga dicukupkan dengan air putih ini. Jadi harus didampingi dengan ini ya Bu ya. Baik Bu, saya sudah selesai melakukan edukasinya. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Oh ya, baik Bu, Ibu sudah mengerti? Sudah. Ya, baik Bu, saya akan pamit dulu karena saya sudah selesai melakukan edukasinya. Nanti saya akan kembali lagi ke sini untuk melakukan yaitu edukasi tentang apa saja yang harus dilakukan untuk kesehatan bayi dan Ibu selanjutnya ya Bu ya. Nanti jika ada apa-apa bisa telepon saya melalui nomor WA yang saya kasih ya Bu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.